Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, para santri pondok pesantren Bina Al-Quran Biting Sukodono Lumajang. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kitab kita, yaitu kitab Dirasat fil Qasasil Qur'ani, yaitu kitab yang bercerita atau berbicara tentang kajian-kajian kisah dan cerita yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan taufik inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, para santri pondok pesantren Bina Al-Quran, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang definisi dari kisah, baik itu secara bahasa maupun secara istilah. Kita katakan bahwa definisi dari kisah di dalam bahasa Arab yang berasal dari kata qissatun, bentuk jamaknya adalah qasasun, bermakna at-tatabbu', artinya saling mengikuti. Kita lihat di dalam beberapa ayat yang menegaskan makna kisah itu adalah saling mengikuti atau mengiringi. Ketika ibu dari Nabi Musa alaihissalam berkata kepada anak perempuannya untuk mengikuti Nabi Musa yang dilarungkan ke sungai Nil, maka beliau berkata, qalat li ukhtihi qussi, qalat li ukhtihi qussi. Kita temukan di sini ada kata qussi, artinya ikutilah. Ikutilah bayi Musa itu. Kalau ada sesuatu maka sampaikan kepada saya, kata ibunya Nabi Musa itu. Kemudian juga selain itu kita temukan ayat yang serupa, yang semakna dengan itu. Contohnya di dalam surah Yusuf, Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab ma kan hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh, kata Allah, di dalam cerita atau kisah Nabi Yusuf itu ada pelajaran yang sangat berharga. Ada ibrah, ada pelajaran yang sangat berharga. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang mempunyai akal. Maksudnya orang yang mempunyai akal di sini adalah orang yang mau berpikir, mencari hikmah dari kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran itu. Maka haditha yuftara, itu kejadian bukanlah hanya sekedar kisah yang diceritakan, yang dibuat-buat untuk hiburan, tidak. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tetapi itu menjadi bukti pembenar akan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tafsila kulli syai', dan memberikan penjelasan atas segala sesuatu, wa hudan, dan menjadi petunjuk, wa rahmatan, dan jadi rahmat, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Di dalam surah yang lainnya, ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh pasukan Fir'aun karena telah
melakukan kesalahan, yaitu membunuh secara tidak sengaja orang Kipti. Maka kemudian Nabi Musa lari ke daerah Madian. Di daerah Madian itu kemudian Nabi Musa bertemu dengan seseorang dan menceritakan kisah dari larinya Nabi Musa dari negara Mesir. Allah bercerita, "Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najauta minal qaumiz zalimin." Falamma ja'ahu, dan ketika Nabi Musa datang kepada seorang laki-laki itu. Disebutkan bahwa seorang laki-laki yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Syuaib. Wa qassa, di sini wa qassa. Qassa artinya menceritakan. Wa qassa 'alaihil qasas, dan menceritakan kepada Nabi Syuaib itu kisah-kisah Nabi Musa. Kemudian Nabi Syuaib berkata, qala la takhaf, janganlah takut, najauta minal qaumidz zalimin, sesungguhnya kamu itu telah terbebas dari orang-orang yang zalim. Di dalam surah Yusuf ayat ketiga, ketika Allah memberikan sifat tentang kisah Nabi Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kata Allah, nahnu naqussu, kita menceritakan, 'alaika, kepadamu, ahsanal qasas, sebaik-baiknya cerita. Berarti kisah Nabi Yusuf ditulis di dalam satu surah khusus, yaitu surah Yusuf. Itu merupakan kisah yang paling menarik, kisah yang paling bagus yang ditulis di dalam Al-Quran. Kemudian dijelaskan juga bahwa Al-Quran menceritakan tentang perjalanan orang-orang Bani Israel. Allah berfirman, inna hadzal Qur'an yaqussu ala Bani Israel aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun. Ada ayat yang lainnya, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Banyak sekali makna dari al-qissah yang ada di dalam Al-Quran, menekankan kepada kita akan pentingnya kisah yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan kita sebutkan kemarin bahwa persentase kisah yang ada di dalam Al-Quran sampai 25. Wa min ma'ani al-kalimah kadzalika hifdzul kalam. Kata kisah juga berarti hifdzul kalam, menjaga ucapan. Wa min ma'aniha kadzalika al-ikhbar wal i'lam. Termasuk dari makna kisah itu adalah al-ikhbar wal i'lam, memberitahukan kepada orang lain, menginformasikan kepada orang lain. Kemudian kita akan beralih kepada istilah, apa yang dimaksud dengan definisi kisah di dalam istilah. Ta'riful qissati istilahan. Al-qissatu al-khabaru. Kisah itu adalah al-khabaru, berita. Al-khabaru wasya'nu bitatabbu'i hawadisil qissati 'inda sardiha. Artinya episode-episode suatu penggalan cerita yang diceritakan urut mulai dari awal sampai akhir. Secara lengkap kita bacakan di sini definisi dari kisah Qur'ani. Min khilali ma saqahul Qur'anul Karim fi hadzal majal yumkinuna al-qawl bi anna qasasal Qur'ani huwa ma jaa min akhbarin an ahwalil umamil ghabirah wan nubuwatis sabiqah wal hawadith al waqi'ah. Faqad ishtamala al-Qur'anul Karim ala al-adidi min waqa'il madi
wa tarikhil umam as-sabiqah ma'al anbiya'i alladhina bu'itsu fihim wa kadzalika ahwal al-anbiya' ma umamihim. Falaqad akhbara Allah Ta'ala bi bi'thi al-'adid min al-anbiya' qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asyara ila anna man qassahu min khabarihim lam yuqassu khabaruhu. Artinya yang dimaksud dengan kisah-kisah Qur'ani di dalam Al-Qur'an adalah yaitu berita-berita yang memberitahukan tentang keadaan dari umat-umat terdahulu, wan nubuwatis sabiqah, dan juga para nabi terdahulu, wal hawaditsil waqi'ah, dan kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Faqad istamala al-Qur'anul Karim 'ala al-'adid min waqa'il madhi. Kalau kita lihat ternyata di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian kita beralih kepada unsur-unsur dari kisah. Anasirul qissati al-Qur'aniyati wa uslubuha. Apa saja unsur-unsur dari kisah yang ada di dalam Al-Qur'an? Kalau sampai perhatikan, di dalam Al-Qur'an cerita atau kisah itu tidak lepas dari 4 unsur. La takhlu qissatun min qasasil Qur'an min anasiri arba'ah. Wahiyaz zaman wal makan wal askhas wal ahdath. Ada 4 unsur penting di dalam cerita, di dalam kisah. Yang pertama adalah az-zaman, waktu. Waktu kapan terjadinya kisah itu. Yang kedua, wal makan, tempat. Tempat di mana terjadinya kisah itu. Wal askhas, orang-orang siapa saja yang terlibat di dalam kisah itu. Wal ahdath, dan kejadian-kejadian apa yang terjadi di dalam kisah itu. Seperti contohnya, sampeyan ketika membaca kisah dari Abu Nawas, pernah tahu cerita Abu Nawas? Nah, maka 4 hal ini perlu dipertanyakan. Yang pertama, az-zaman, waktu. Kapan cerita Abu Nawas itu terjadi? Oh, terjadi ketika masa Abbasiyah. Wal makan, tempat. Di mana tempat terjadinya kisah Abu Nawas itu? Wal askhas, siapa saja yang terlibat di dalam kisah itu. Wal ahdath, dan juga kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kisah itu. Semua kisah itu tidak pernah lepas dari 4 hal ini. Cerita tentang kemerdekaan Indonesia itu adalah 4 unsur yang bisa kita turunkan. Yang pertama adalah az-zaman. Kapan terjadinya kemerdekaan itu? Kapan terjadinya kemerdekaan? 17 Agustus 1945. Wal makan, di mana terjadinya? Di mana kemerdekaan 1945 itu terjadi? Dideklarasikan di mana? Ada tempatnya. Wal askhas, siapa saja yang terlibat? Soekarno, Hatta, dan seterusnya. Wal ahdath, dan kejadiannya. Semua cerita itu tidak akan pernah lepas dari kisah itu. Nanti kita akan lihat bagaimana di dalam Al-Quran menceritakan suatu kisah, dan pasti tidak pernah lepas dari tempat, tidak pernah lepas dari waktu,
orang-orangnya serta kejadian-kejadiannya. Kita nanti akan melihat apa saja ayat-ayatnya, surah-surahnya, serta unsur mana yang lebih dominan di dalam ayat tersebut pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kajian tentang dirasat fil qasasil Qur'aniyah ini mendapat membawa kemanfaatan yang lebih, terutama kepada kita, sehingga kita lebih mencintai Al-Quran, kemudian lebih bersemangat untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.